pagi anak-anak. Ya, hari ini kita akan belajar mengenal mesin bubut. Ya, ini adalah mesin bubut yang kita punya. Ya, pertama kali mesin bubut adalah mesin perkakas yang berfungsi untuk mengurangi benda kerja dengan cara benda kerjanya itu nanti dipasang pada mesin dan diputar. Kemudian ada komponen pahat yang kita gerakkan ke kiri, kanan, maju, mundur, ataupun serong untuk menyayat. Jadi prinsip kerja mesin bubut itu adalah benda kerja dipasang pada cekam, diputar, kemudian pahat bergerak kiri, kanan, maju, mundur untuk melakukan penyayatan. Ya, mesin bubut ini komponen utamanya ada 4. Yang pertama adalah kepala tetap. Ya, kepala tetap. Ya, nanti posisinya tetap di sini. Ini adalah kepala tetap. Isinya kalau kita buka, ini adalah susunan roda gigi. Ya. Yang nanti keluarannya ada di sini. Ini adalah spindle poros. Kebetulan ini dipasang cekam, dan kecepatannya diatur di sini. Seperti motor, ada kecepatannya mau kenceng mau pelan. Ini diatur di sini. Ini kepala tetap. Yang kedua, komponen utama yang kedua adalah bed. Itu basa Jawane tempat tidur, kasur. Ya, ini fungsinya adalah seperti rel. Ya. Rel, tempat jalannya. Komponen yang ketiga nanti eretan. Kemudian tempat ini nanti komponen yang keempat, ini nanti kepala lepas. Jadi bed ini posisinya harus harus rata, halus, supaya nanti ya tidak bergelombang gerakan dari eretan maupun kepala lepas nanti. Ya. Yang ketiga adalah eretan. Ya. Mungkin bisa didekatkan. Eretan ini ya berfungsi menggerakkan nanti pahat di sini untuk kepanjang, melintang ataupun di atas ini. Ada 3 macam eretan ini. Eretan memanjang atau eretan bawah. Ya, ini handle-nya untuk menggerakkannya ke kiri, ke kanan atau ke kiri mendekati benda kerja nanti. Kemudian yang kedua adalah eretan lintang. Eretan lintang ini yang melintang, ya, maju atau mundur. Ya, jadi nanti kalau kita mau membubut ke sini, mau makan lagi, berarti harus kita majukan, kita bubut lagi. Ini eretan lintang, gerakannya melintang. Kemudian yang ketiga, ini adalah eretan atas. Eretan atas arahnya bisa kita putar, ini kita kendorkan, nanti bisa kita balik. Kalau kita mau membubut miring, ya ini pakai ini. Ya kalau dibuat lurus, ya fungsinya hampir sama dengan eretan bawah. Hanya saja gerakannya lebih ya terbatas, hanya segini. Ya mungkin sekitar ya 75. Ya. Kemudian di atas eretan ini terpasang tool post. Ya. Di tool post, tool itu alat potong, post itu adalah ya tempat alat potong. Ini dipasang. Nanti dipasang di sini dipasang pahat yang fungsinya nanti untuk menyayat. Ya. Namun, ya. Kemudian komponen utama yang keempat ini adalah kepala lepas. Ya.
Tadi sana kepala tetap, ini kepala lepas. Ya. Kenapa disebut kepala lepas? Karena ini bisa digerakkan. Ya. Bisa digerakkan, disesuaikan dengan nanti benda kerjanya. Fungsi dari kepala lepas ini ada tempat, ada lubang ini. Nanti bisa kita masuki ini senter. Ini senter jalan karena bisa berputar. Nanti fungsinya ikut menopang ya. Kalau benda kerjanya panjang, misalkan segini, panjang, di sini nanti dilubangi, di sini ditopang supaya nanti benda kerja dari kiri sampai kanan ini tetap satu tempat. Kalau nggak dikasih senter, pasti kalau berputar bagian ujung ya seperti ini. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, bisa diisi dengan holder bur. Ya, holder bur. Kebetulan ini isinya adalah bur center. Ya, nanti bisa untuk ngebur benda kerja. Kalau bur biasa itu mata burnya yang berputar, tapi kalau di mesin bubut benda kerjanya yang diputar, burnya nanti diam hanya maju saja. Ya. Ini adalah 4 komponen utama dari mesin bubut. Ya, komponen-komponen tambahan ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, di sini cekam. Ya. Tapi ini hanya salah satu pilihan, karena nanti cekam ini bisa dilepas, bisa diganti dengan pemegang benda kerja yang lain. Ya, bisa diisi dengan senter, bisa diisi dengan pemegang benda kerja ini cekam rahang 4 atau pemegang benda kerja yang lain. Ini tadi tambahan, ada tambahan lagi ya, cuma karena tidak ada alatnya, bisa dipelajari di buku. Sekarang kita mencoba untuk menghidupkan ya. Posisi menghidupkan yang pertama, kalau kita mau menghidupkan mesin bubut, yang pertama pastikan dulu jaringan listriknya masuk atau belum, aliran listriknya masuk atau belum. Ya. Di sini kalau memastikan ya, dari kontrol box, kemudian di sini sampai sini, ini dihidupkan dulu, dinyalakan. Ya. Kemudian sudah masuk. Ya. Yang kedua, pastikan ini emergency stop kita nonaktifkan, kita putar supaya nanti nonaktif. Ya. Di sini harusnya ini sudah nyala, karena lampunya mati ini tidak nyala. Ya. Kemudian kita pastikan dulu nih giginya masuk atau tidak kalau dalam seperti motor. Ya, ini kita pilih putaran C1, nanti bisa dilihat di sini C1 itu putarannya berapa. Ya. Kemudian kita hidupkan. Ya. Ini adalah saklarnya. Ya, warnanya merah ini. Perhatikan. Ya. Pada saat kita mau menghidupkan, kita harus tahu cara matikan. Itu aturan utama itu. Ya. Cara menghidupkan ini kita tekan ke bawah. Hanya saja kalau kita tekan langsung, tidak bisa. Ya. Harus kita tarik. Ya. Kita tarik, baru kita tekan ke bawah. Ya. Di sini berputar. Putarannya seperti ini. Cara mematikan ini
sampai tengah. Ya. Tidak boleh ke atas ya. Ya. Ini perlu latihan ya. Misalkan seperti ini. Saya tarik bablas ke atas. Ya. Ini tidak mati. Tetapi putarannya terbalik. Kalau yang tadi pertama putarannya seperti ini, kalau ke bawah, begitu kita ganti ke atas, bukan sampai tengah tapi kebablasan ke atas, nanti putarannya balik. Ya, mungkin bisa didekatkan Pak, misalkan ini dari bawah, terus saya putar ke atas, bukannya mati, tetapi putarannya kebalik. Kita akan coba untuk mencoba membubut, walaupun ini hanya ya untuk pengetahuan dulu. Ini cekam ini, kalau kita putar ya, ini tiga-tiganya keluar. Ini namanya cekam sepusat. Kalau rahang 4 nanti kita putar 1 ya itu saja yang bergerak. Kita masukkan. Sebisa mungkin ini jangan terlalu jauh. Kita kencangkan. Tiga-tiganya. Ini tadi juga sudah kita kencangkan. Kita coba. Seperti ini kita mau membubut. Menghilangkan logam dengan daya kerjanya tadi diputar, pahatnya kita biarkan maju. Ini adalah contoh. Jadi selanjutnya kita pelajari, kita praktekkan pada saat kalian sudah masuk ya. Karena kalau hanya daring seperti ini, saya yakin piye kalian banyak pertanyaan yang timbul ya. Jadi misalkan nanti kalian masih belum jelas, bisa ditanyakan di WA Pak Andi. Saya kira cukup sekian. Semoga pengenalan ini bisa kalian pahami. Saya akhiri, selamat pagi.